until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Presiden Republik Indonesia. Tidak ada yang menyangka, di saat publik menunggu pengumuman yang dianggap sudah mengarah ke satu pihak. Tiba-tiba semuanya berubah, sebuah keputusan yang langsung mengguncang percakapan pecinta sepak bola Asia. Dan yang paling ramai dibicarakan, benarkah Malaysia merasa diprank oleh FIFA setelah muncul kabar Indonesia dan Hong Kong menjadi pusat perhatian untuk ajang FAC? Hari ini kita akan membahas seluruh dramanya, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Babak pertama dimulai jauh sebelum pengumuman muncul. Selama beberapa waktu, berbagai spekulasi beredar. Banyak pihak merasa peluang tuan rumah akan jatuh ke negara tertentu. Media mulai berspekulasi, penggemar mulai membuat prediksi, komentator mulai membuat analisis, dan seperti biasa, harapan mulai tumbuh. Di media sosial, perdebatan makin panas. Ada yang yakin keputusan sudah hampir pasti, ada yang merasa perubahan masih mungkin terjadi. Namun semua berubah, ketika kabar yang beredar mulai mengarah ke skenario yang sama sekali berbeda. Indonesia mulai disebut, Hong Kong mulai ikut dibicarakan. Publik mulai bertanya, tunggu dulu, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Lalu datang momen yang membuat suasana makin heboh. Reaksi demi reaksi mulai muncul, ada yang terkejut. Ada yang tidak percaya, ada yang langsung membandingkan kesiapan infrastruktur. Ada juga yang mengatakan ini adalah bagian dari dinamika sepak bola modern. Di sisi lain, pendukung yang sebelumnya penuh keyakinan mulai mempertanyakan banyak hal. Bagaimana bisa arah pembicaraan berubah begitu cepat? Apakah ada faktor teknis? Apakah ada faktor strategi? Atau memang keputusan akhirnya berbeda dari prediksi publik? Dan di titik inilah muncul kalimat yang viral, Malaysia kena prank. Kalimat itu langsung menyebar kemana-mana, padahal belum tentu kenyataannya sesederhana itu, karena dalam dunia sepak bola internasional, keputusan besar biasanya melibatkan banyak pertimbangan. Mulai dari kesiapan venue, operasional, jadwal, logistik, sampai aspek pengembangan turnamen. Namun netizen, ya seperti biasa, mereka lebih cepat membuat meme daripada menunggu penjelasan. Sementara itu, Indonesia mulai jadi sorotan. Banyak yang mengatakan jika benar dipercaya menjadi bagian dari tuan rumah, maka itu adalah sinyal bahwa sepak bola kawasan sedang berubah. Di sisi lain, Hong Kong juga mulai disebut sebagai lokasi yang menarik. Kombinasi modernitas, akses, dan daya tarik regional membuat nama itu ikut mencuri perhatian. Tapi sekali lagi, belum semua orang menerima narasi tersebut. Karena di internet, setiap keputusan besar selalu menghasilkan dua kubu. Yang mendukung, dan yang mempertanyakan, lalu muncullah berbagai komentar. Ada yang bilang, sepak bola sekarang semakin kompetitif. Ada juga yang bilang, jangan terlalu cepat percaya sebelum pengumuman final. Dan itu memang masuk akal, karena terlalu sering publik terjebak pada ekspektasi sebelum keputusan resmi keluar. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, perhatian dunia sepak bola Asia memang semakin besar. Persaingan menjadi tuan rumah bukan lagi soal stadion, tapi juga soal citra, pengalaman penonton, daya tarik internasional, dan kesiapan jangka panjang. Itulah kenapa, setiap kabar sekecil apapun bisa langsung menjadi bahan perdebatan besar. Dan ketika emosi sudah masuk, drama pun tidak bisa dihindari. Jadi menurut kalian, kalau skenario ini benar terjadi, apakah ini kejutan besar? Apakah Indonesia dan Hong Kong memang layak? Atau sebenarnya publik terlalu cepat membuat kesimpulan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan sepak bola berikutnya, karena di dunia sepak bola, yang paling sulit ditebak, bukan hasil pertandingan, tapi apa yang terjadi sebelum peluit dimulai.